Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyukunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, wa yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an aqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar." Jadi Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang siapa saja 3 hal ini berada di dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman, halawatul iman, yakni apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya, dan apabila dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah SWT, dan ia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana tidak sukanya dia dimasukkan atau dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang rahmati Allah, lalu apa makna mahabbah kepada Rasul itu? Wa makna mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam itharu ma yuhibbu sallallahu ala ma yuhibbul abdu. Jadi yang dimaksud cinta kepada Nabi itu adalah bahwa di antara bentuk mendahulukan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW daripada apa yang dicintai seorang hamba. Maka Bapak Ibu, belumlah kita dikatakan mencintai Nabi kecuali kita mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Nabi SAW dibanding dengan apa yang dicintai oleh seorang hamba. Kemudian apa buktinya bahwa kita itu cinta kepada Nabi? Wa madhahiru mahabbatihi SAW, bahwa bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah, yaitu yang pertama, ta'atuhu wal iftida'u bihi wa mahadu ma ja'a bihi wa ja'ilaihi wa nusratuhu fi dinihi wa nusratul mu'minina bihi man ana baitihi min ali baitihi wa sahibatihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang pertama, bahwa kita cinta kepada Nabi itu buktinya adalah taat kepada beliau, kemudian meneladani beliau, membela agama beliau, membela siapapun yang beriman kepada beliau, baik dari kalangan Ahlul Bait, dari kalangan para sahabat, dari siapapun yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Itu yang pertama, bahwa kita itu bukti kita cinta kepada Nabi. Kemudian yang kedua adalah tauqiruhu wa ta'zimuhu inda dzikrihi wa dzikri sama'ilihi wa indal wuqufi ala qabrihi lissalami alaihi wa ala sahibihi wa indal julusi fi masjidihi wa sholati fihi wa dzalika bi khibdis syauti wa ghadil basari wa adami irtikabi ayyi hadisin fi min qaulin aw fi'lin wa adzamu iqrarihi aw ridho bihi. Jadi yang kedua adalah bukti kita cinta kepada Nabi itu kita menghormati dan mengagungkan beliau saat bersama, saat nama beliau disebut, saat menyebut keutamaan-keutamaan beliau, memuliakan beliau saat berdiri di makam, di depan makam beliau untuk mengucapkan salam kepada beliau dan kepada sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita itu duduk di masjid beliau, sholat di masjid beliau, ya, kita melirihkan suara, kita tidak membuat gaduh, kita menundukkan pandangan, qadul basar, tidak melakukan apapun kesalahan baik berupa kata-kata maupun tindakan, dan tidak mengakui ataupun merelakan kesalahan tersebut. Adapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita tanda bahwa kita itu cinta kepada Nabi,
Ya, wa min alamati hubbihi sallallahu alaihi wasallam, ya, tanda kita itu cinta kepada Nabi adalah kasratu dzikrihi, fa inna man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi, yaitu kita sering menyebut-nyebut namanya. Karena siapapun yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, pasti dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Kemudian yang kedua, kasratu syuqi ilaihi itkulu mahab yuhibu liqa'i habibihi wa yatasaku ila liqa'ihi. Kasratu syuq, yakni banyak merindukan beliau, karena setiap orang yang dia cinta kepada seseorang sangat besar keinginannya untuk bertemu dengan kekasihnya yang dicintai, rindu ingin bertemu dengannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa tanda-tanda kita cinta kepada Nabi, al-baka'u inda dzikri sauqa wa hinam ilaihi sallam, menangis saat nama beliau disebut karena rindu kepada beliau Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang betul-betul cinta kepada Rasul, dengan kita selalu menjadikan beliau sebagai teladan kehidupan kita, mengikuti jalan hidup beliau, mengikuti yaitu syariah yang dibawa oleh beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, itulah tanda bahwa kita cinta kepada Rasul, dan sebagaimana yang juga Allah perintahkan kepada kita sebagai bukti kita cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah ikut Rasulullah SAW. Karena Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai kalian, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta kepada Rasulullah SAW adalah rindu untuk bertemu beliau, rindu untuk menjalankan perintah-perintah beliau, menjalankan amalan-amalan sunnah beliau. Sehingga ketika kita menjalankan apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul perintahkan kepada kita, datangkan kepada kita, maka akan muncul di dalam diri gelora untuk yaitu selalu ingin bertemu dengan Rasul. Dan tak terasa maka jiwa kita akan terbawa ke sana, kemudian kita akan rindu dan merindukan pertemuan dengannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah diantara bukti bahwa kita cinta kepada Rasul. Tapi bagaimana kita bisa tumbuh rasa cinta? Maka kita harus mengenal, mengetahui bagaimana jalan hidup, secara hidup, kehidupan Rasulullah. Disitulah pentingnya kita mengkaji sirah Rasul, kita mengkaji yaitu sejarah orang yang teragung di dunia ini, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, dialah baginda Rasul Muhammad SAW. Di mana sejarah itu, Bapak Ibu, ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis-hadis Nabi. Maka Allah katakan bahwa semakin kita itu mencintai, mengkaji secara Rasul, pasti kita akan semakin jatuh cinta. Karena Rasulullah akhlaknya adalah agung, seperti yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang paling agung. Bapak Ibu, semoga di bulan Ramadan ini kita semakin tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, karena kita berpuasa sebagaimana dicontohkan dari Rasulullah berpuasa, kita bersolat tarawih, kita tadarus Al-Quran, kita mengkaji ayat-ayat Allah, maka seakan Rasulullah hadir di tempat kita dan diri kita hadir di sisi Rasulullah SAW. Kiranya demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.